Kita akan membacakan dari halaman 28 sampai 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية. إن كان اللفظ المستعار للمشبه اسم جنس، اسم الجنس هو كل الصادق على كثيره ولو تأويلا، فيدخل العالم المشهور بوصفه كهاتم المشهور بوصف الجدي، فإنه يؤول بواسطة اشتهاره بالجدي بأنه موضوع للجوال، سواء كان هو رجلا معروفا أو غيره. لكن إطلاقه على المعبود يكون حقيقة، وعلى غيره يكون مجازا، كما أن أسدا يتنول الحيوان والرجل الشجاع. لكن الأول حقيقة والثاني مجاز، فتجري فيه الاستعارة حينئذ. نحن رأيت اليوم حاتما أي رجلا شجاع أي رجلا جوادا، شبه هذا الرجل بحاتم، وأدعي أنه فرد من أفراده، كما في ادعاء أن الرجل الشجاع من أفراده الحيوان المفترس. فاستعير لفظ حاتم لهذا الرجل استعارة تسمية أصلية. ولما كان اسم الجنس يشمل المشتقى مع أن الاستعارة فيه تبعية، فسره بقيده فقال أي اسما غير مشتق، كأنه قال المراد باسم الجنس غير مشتق. أما اسم الجنس المشتق فلا تكون بالاستعارة أصلية. ولو قال إن كان المستعلى اسم الجنس غير مشتق كان أقدر وأوضح، وكأنه قصد بالتفسير تقييد عبارة التلخيص، لأنه أطلق اسم الجنس عليه. فلو قال في التفسير أو غير مشتق بهذه اسما كان أبينا. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu pasal di tafsir isti'arah ila asliyatin wa tabi'iyatin, pada membalikan isti'arah kepada asliyah dan tabi'iyah. Jika lafzul musta'ar lil musyabbah, jika adalah lafaz yang diperintahkan bagi musyabbah isma jinsin, itu isim jenis. Ismul jinsi, bermula isim jenis, huwa dianya isim jenis al-kulliyus saliku ala kathirin, itu kulli yang terbenar di atas banyak. Walau ta'wilan, sekalipun ada yang isim jenis itu secara ta'wil. Bainul alam al-masyhur biasfin, maka masuklah oleh alam yang masyhur dengan sifat. Kahatinil masyhuri biwasfil judi, seperti si Hatim yang masyhur dengan sifat dermawan. Fa'innahu, maka bahwa sesungguhnya si Hatim yu'awwilu, itu ditakwilkan ataupun dipalingkan adanya si Hatim diwasilat istihalihi, dengan perasaan kemasyhurannya si Hatim, biljudi, dengan dermawan. Bi'annahu, dengan bahwasanya si Hatim mawdu'un lil jawadi, itu diletakkan bagi orang-orang yang dermawan. Sawa'un kana, itu bersamaan ada huwa dan si Hatim ar-rajul al-ma'rufa, itu laki-laki yang dikenal, aw ghairahu, atau selainnya si Hatim. Lakin itlaqahu, akan tetapi pengitlakannya si Hatim alal ma'hudi, di atas yang diketahui, yang ada yang si Hatim hakikatan, itu hakikat.
Wa ala ghairihi, dan di atas selainnya syahatin, yang puluh ada yang syahatin majazan itu majaz. Kama anna asadan, sebagaimana barang bahwa semuanya asad yatanawwalul hayawana wa rajul syuja'ah, yang mencakupi ianya asad akan hewan dan akan laki-laki yang berani. Lakinil awala hakikatun, akan tapi yang pertama itu hakikat, wasani majazun, dan berulang kedua itu majaz. Fatadiri fil isti'aratu hina idin, maka berlakulah padanya al-masyhur oleh isti'arah di ketika itu. Namun berulang demikian itu seumpama ra'aitul yauma hatiman ayrajulan jawadan, aku lihat pada satu hari akan syakin, artinya laki-laki yang dermawan. Syubiha hadar rajulu, diserupakan akan ini laki-laki bihatimin dengan si hakim. Wa udiya, dan didakwakan anahu akan bahwa si laki-laki fardun min afradi, itu satu afrad daripada afrad-afradnya si hakim. Kama fitiyain, sama seperti barang pada mendakwakan anna rajula syuja'a, bahwa sesungguhnya laki-laki yang berani min afradil hayawanil mustarisi, itu daripada afrad hewan mustaris. Fasuya lafzu hatimin, maka dikerjakan akan lafaz hatim di hadhihi rajuli, bagi ini laki-laki, isti'aratan tasriyatan asliyatan, akan perpinjaman yang tasriyah lagi asliyah. Walamma kana ismul jinsi, dan manakala adalah isim jenis, yasmalu itu mencakupi jenis isim jenis, al-mustaqa akan mustaq, ma'anal isyarata bihi tabaiyatun, beserta bahwa sunnya isyarah bihi padanya mustaq itu tabiah. Fasarahu biqaidi, maka menjelaskan itu akannya isim jenis biqaidihi dengan kaitnya. Faqala, maka berkata itu isman ghaira mustaqim, artinya isim yang tidak mustaq. Karena seolah-olah musannif qala berkata ayat musannif al-muradu bismil jinsi ghairu mustaqim, bermula maksud dengan isim jenis itu tidak mustaq. Amma ismul jinsi mustaqim, adapun bermula isim jenis yang mustaq, fala takunu bihi isti'aratu asliyatan, itu disamakan tidak adalah padanya itu istiarah, itu disamakan tidak adalah padanya istiarah nisbah asliyah. Walau qala, dan jikalau berkata itu ingkana musta'allah, jika adalah lafaz yang dikerjakan bagi musyabah isma jinsin ghairi mustaqim, itu isim jenis yang tidak mustaq, karena ada Indonesia ada ini ibarat antara itu lebih ringkas, wa awdaha, dan lebih jelas, wa ka'annahu, dan seolah-olah yang musannif qasada mengqasad yaitu ditafsiri dengan tafsir tapi dah ibarat tauhid, akan kait ibarat kitab tauhid. Lianahu, karena bahwa sunnya kitab tauhid atlaqa ismal jinsi alaihi, itu mengitlakkan ini kitab tauhid akan sejenis alaihi di atasnya. Kalau qala fi tafsiri, maka jikalau berkata ia musannif fi tafsir pada tafsir ay ghairi mustaqim, artinya tidak mustaq, biar fi isman, dengan membuang kata-kata isman, karena ada yang pembuangan itu abyana lebih jelas. Nah, pasal pada membagikan istiarah kepada asliyah dan tabariyah. Jika adalah lafaz yang dipinjamkan bagi musyabah itu berbentuk isim jenis, yang dimaksud dengan isim jenis adalah kulli yang terbenar di atas banyak, sekalipun ada yang isim jenis itu secara takwil. Karena demikian isim jenis ada secara takwil, maka masuklah oleh alam masyhur dengan sifat seperti si hatim. Seperti syahatin, yang mana syahatin ini dia masyhur dengan sifat kedermawaannya, maka cara mentakwilkan syahatin ini adalah dengan perantaraan sifat kemasyhurannya syahatin, yaitu dermawan. Kita palingkan ataupun kita letakkan bagi orang-orang yang dermawan. Dalam arti kata, tiap-tiap orang yang dermawan itu bisa diletakkan nama hatim, karena sifat syahatin yang paling masyhur adalah sifat dermawan.
Maka jika kita berkehendak ataupun bermaksud untuk meletakkan nama hadis ini bagi orangnya, yang bagi orang asli, maka adalah peletakan tersebut itu namanya hakikat. Akan tetapi, sedangkan kalau kita letakkan nama hadis ini bagi selainnya hadis, dalam arti kata orang itu ada sifat dermawan, maka adalah peletakan tersebut itu secara majaz. Sama juga seperti kita letakkan lafaz asal, yang mana lafaz asal ini dia mencakupi kepada dua perkara. Adakala kalau kita letakkan lafaz asal ini memang untuk hewan, itu namanya hakikat. Akan tetapi kalau kita letakkan, kita wafatkan lafaz asal ini kepada laki-laki yang berani, itu namanya majaz. Akan tetapi maka berlakulah padanya oleh istiarah ketika itu. Maka berlakulah pada alam masyhur tadi oleh istiarah. Kenapa? Karena ada jenis yang secara takwil, yang mana kita takwilkan hadis tadi kepada orang yang dermawan. Seperti contoh, ra'aitul yauma hatiman, aku lihat pada satu hari akan si hakim, artinya laki-laki yang dermawan. Jadi cara menguraikannya adalah, yang pertama kita serupakan laki-laki tadi yang bersifat dengan dermawan dengan hadis. Nah, dan wa'udiyah, dan jika didakwakan akan perkara tersebut bahwa hadis ini adalah dia afrad daripada, bahwa laki-laki yang dermawan ini adalah dia afrad daripada si hadis. Memang betul si laki-laki yang dermawan ini dia afrad daripada si hadis. Akan tetapi si laki-laki ini dia afrad daripada si hadis itu secara majaz, karena mereka mempunyai tiap-tiap daripada sifat dermawan. Sama juga seperti laki-laki yang berani. Ketika orang mendakwakan bahwa laki-laki berani ini dia afrad daripada hewan mutarid, sesudah diserupakan akan laki-laki yang dermawan dengan si hadis, maka dipinjamkan akal pasti bagi ini laki-laki, dan perpinjaman tersebut akan sebagai tasriyah dalam perpinjamannya dan asliyah, yaitu terjadinya istiarah pada isim jenis, artinya tidak mustaq. Dan manakala misalnya mentarifkan dengan isim jenis, maka isim jenis ini adalah mencakupi kepada ghair mustaq dan mustaq. Jadi istiarah asliyah adalah baru dinamakan istiarah asliyah jika lafaz yang dipinjamkan itu berbentuk isim jenis yang tidak mustaq. Jikalau isim jenis yang mustaq, itu namanya tabiah. Jadi ketentuan istiarah asliyah adalah jika lafaz musyabbah bina yang dipindahkan bagi musyabbah itu berbentuk isim jenis, itu harus berbentuk isim jenis seperti asal. Asal adalah isim jenis yang ghair mustaq, yang tidak mustaq. Tapi kalau mustaq itu bukan asliyah, akan tapi tabiah. Pertanyaan yang pertama untuk Ibu Zikri. Ini pertanyaan tentang masalah nahu. Hina izin itu kalau di i'rab pada tempat apa dia ada i'rabnya? Hina izin. Fatajri fihil isti'aratu hina izin nahu ra'aitul yawma hatiman. Hina izin itu jatuh pada makam i'rab apa? Darah. Iyalah, tapi sebagai darah, betul sebagai darah. Tapi jatuh sebagai makam i'rab apa dia? Apa fa'il,
apa hal atau maf'ul itu sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul Daripada tadi. Jadi yang hina izin itu murakab atau mufrad ya? Murakab dari Hina satu kalimat, izin satu kalimat. izin satu kalimat. Hina izin. Tanwin itu dari mana tanwin pada izin? Tanwin pada izin dari mana? Tepuk tangan. Bisa. Pas. Jadi masuk kepada pertanyaan yang kedua. Isti'arah ada juga terbagi kepada asliyah dan tabaiyah. Itu ditinjau daripada sudut mana? Iktibar mana? Iktibar lafaz. Kalau ditinjau dari segi ini yang ketiga ya. Kalau ditinjau dari segi melaik terbagi Ketiga. apa? Merajaah, jaradah, mutlaqah. Yang ketiga, yang keempat, kalau ditinjau dari segi musta'ar min dan musta'arlah terbagi kepada tiga, coba sebutkan. Tasliyah, makniyah, takhiliyah. Tasliyah, Makniyah takliyah, satu lagi. bukan, tapi memang pemain dua, tapi takhiliyah yang makniyah itu sama. Ya. Berarti yang benarnya tiga ada dua. Dua. Jadi kalau ditinjau dari segi musta'arlah dan musta'ar min terbagi dua, ya kan? Tasliyah dan Makniyah. makniyah. Dari segi lafaz terbagi Tiga. tiga. Merajaah, jaradah, Dari mutlaqah. segi lafaz, Dari segi lafaz ada dua. coba sebutkan. Tasliyah dan tabiiyah. Dari segi itu melaik Lain tiga. Merajaah, jaradah, mutlaqah. sebutkan. Itu zikri. Ya. Jadi ini pembahasan masalah pembahagian isti'arah kepada asliyah dan tabaiyah. Di antara isti'arah tabaiyah dia terdapat pada fi'il, kemudian pada cerita, kemudian pada huruf, ya kan? Kalau seandainya ada yang menanyakan, laisa kamitslihi syai'un, itu di dalam usul dikatakan kaf itu kaf ziyadah. Kaf itu merupakan salah satu huruf. Apakah bisa kita katakan sebagai majaz? Kalau bisa kita katakan sebagai majaz, dia majaz apa? Kalau enggak, ya enggak hakikat. Pertanyaannya, kaf di laisa kamitslihi syai'un itu kaf ziyadah. Apakah bisa kita jadikan sebagai majaz? Kalau bisa, dia majaz apa? Hakikat. Oke. Masih ingat tim model mursal yang lapangnya 24? Majaz. Anda telah menjawab hakikat. Berarti kau bukan hakikat. Oke, Mak. Majaz apa? Mursal. Dan Anda jawab apa tadi? Hakikat. Kemudian kamu dengan mulut sama. Jadi kaf ziyadah. Pernah dua ulama yang alim tentunya, alim bagian saraf dan juga bagian nahwu, yaitu Imam Sibawahi dan Imam Al-Akhfar.
Jadi Imam Al-Ahwas menanyakan kepada Imam Sibawahi, wahai Imam, berapakah huruf-huruf ziyadah? Kaf ini kaf ziyadah. Berapakah huruf-huruf ziyadah yang ditanyakan oleh Imam Al-Ahwas kepada Imam Sibawahi? Berapakah Imam Sibawahi menjawab? Dan apa-apa saja huruf ziyadah? Pertanyaannya apa? Pas. Kemudian seperti yang di awal tadi yang ditunggu bahagia, dikulifan karena lahu maka dia masyarakat. Bagi setiap pelajaran ada berarti ada. Tapi pertanyaan sekarang bukan masalah definisinya, bukan masalah definisi daripada ilmu bayar, tapi wadhi'u, pencetus ilmu bayar itu siapa, kemudian apa kitab pertama yang dipelajari dalam kitab tersebut masalah bayar. Di pertanyaan kedua, yang pertanyaan pertama, siapa pencetus ilmu bayar? Pertanyaan kedua, apa kitab yang pertama kali yang membahas masalah pelajaran bayar? Apa nama kitabnya dan siapa nama ulamanya? Pas. Satu lagi ya, boleh ya? Jadi salah sudah, saya sudah sekarang tahu. Jadi kan, di sini ada wahia, ya. Wahia berarti damir mufrad muannas ghaibah. Kalau huwa damir mufrad mudzakkar ghaib. Di damir huwa dan ia juga ada khilaf ulama. Masalah yang mana yang menjadi damirnya, yang hakikatnya damir itu yang mana? Ada khilaf antara ulama Basrah dan juga ulama Kufah. Coba Anda terangkan di mana perbedaan pendapat antara ulama Basrah dan ulama Kufah tentang damir dia dan huwa. Yang namanya di mana letak khilaf perbedaan pendapat antara ulama Basrah dan ulama Kufah tentang damir huwa dan dia. Yang mana yang jadi damirnya? Apakah ha itu atau waw itu? Yang jadi damirnya Kalau huwa yang mana yang jadi damirnya? Kalau huwa ya ha. Kalau waw pas. pas. Tepuk tangan buat Ibu. Untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan ilmu bayan. Taksim ilmu bayan isti'arah tersebut terbagi kepada asliyah dan tabi'iyah. Tabi'iyah tersebut terbagi lagi, ya kan? Ada tabi'iyah itu dengan huruf, kan? Ada dengan huruf. Ketika kita katakan contoh la usallibannakum fi juzu'in nakhli, apakah di situ terjadi majas atau tidak? Jawabannya ya.
Tapi yang jadi pertanyaan saya, apakah semua huruf tersebut bisa dimajaskan? Tidak. Tidak. Apakah huruf yang mempunyai makna saja yang bisa Ya, jawabannya ada makna. Tapi di contoh la usalibannakum fi juzu'in nakli, apakah di situ terjadi majas? Majas. Kenapa terjadi majas? Karena kalau menahlikat itu agak mustahil kalau kita memahaminya. Mustahil. Mustahil. Apakah mustahil tersebut yang menjadi tinjauan majas? Tinjauan majas bukan mustahil, tapi ada kala lafaz, ada kala isim dan sini. Berarti yang membedakan sesuatu lafaz tersebut majas atau tidak itu terjadi tinjauannya mustahil, bukan karena. Karena ada juga. Karena ada juga, mustahil juga. Berarti penambahannya. Mungkin. Yang yakin, jangan mungkin. Mungkin itu masih ada kemungkinan ataupun keihtimalan. Bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini. Bagaimana jawabannya? Iya atau tidak? Ya. Ya, mustahil. Berarti mustahil itu menjadi tinjauan. Sudah dari segi ilmu banyak. Sekarang kita masuk dari segi ilmu sharaf. Ilmu sharaf tersebut dia ada mustaq, ada ghairu mustaq. Jamek tersebut apa? Apakah dia termasuk kepada mustaq ataupun ghairu mustaq? Dia ghairu mustaq. Ghairu mustaq. Bagaimana Anda memahami maksud daripada ghairu mustaq tersebut? Ataupun dhabitnya? Dia tidak bisa ditasrif. Tidak bisa ditasrif. Itu yang dikatakan dengan Ghairu mustaq. ghairu mustaq. Apakah masdar itu ghairu mustaq? Ghairu mustaq. Ghairu mustaq. Berarti ghairu mustaq. Yakin? Makanya dhabit yang Anda ataupun maksud daripada ghairu mustaq tersebut dulu. Bagaimana? Apakah masdar itu termasuk ghairu mustaq ataupun mustaq? Tapi masdar kan ada tasrifnya. Bahkan terdapat di dalam tasrif fa'ala yaf'ilu fa'la. Ada tasrifnya. Itu sudah bersalahan dengan maksud daripada ghairu mustaq yang Anda ataupun ghairu mustaq yang Anda maksudkan. Bagaimana itu? Dia ghairu mustaqnya pada mana? Ghairu mustaq pada mana? Bukan pada tasrifnya. Tadi Anda mengatakan tinjauannya pada ada tasrifnya. Ataupun nggak ada tasrifnya, ghairu mustaq nggak ada tasrifnya. Nggak ada tasrifnya. Sedangkan lafaz masdar tersebut ada tasrifnya. Bagaimana? Bahkan dia menjadi asal yang satu kan? Menurut ulama sharaf yang tertera di dalam kitab Kailani. Kan begitu. Nah, bahkan itu menjadi pendapat yang paling kuat. Asal yang satu. Jadi bagaimana jawabannya? Jawabannya tidak. Ghairu mustaq. Ghairu mustaq. Boleh. Berarti kaitannya tadi apa?
Apa? Nggak ada tasrif. Ghairul mustaq nggak ada tasrif. Walaupun menyalahi dengan yang ada di realita ataupun faktanya. Bagaimana itu? Tetap yakin. Oke. Yakin. Oke, sudah. Yang dikatakan dengan mustaq ataupun isim jami' tersebut mala yakhruju 'anil fi'li, mala yakhruju 'anil fi'li. Jami' kan sesuatu yang tidak keluar daripada fi'il ataupun tidak tercetak daripada fi'il. Andai kata kita berpegang kepada pendapat ulama basarah, maka masdar termasuk kepada golongan jami' juga. Kalau kita berpegang pendapat basarah, itu jawaban ataupun wawasan untuk Anda. Sekarang dari segi nahwunya. Beri semangat. Berarti dari segi ngomongnya kita tanyakan i'rab saja ya. Coba Anda i'rabkan lafaz amal ismul jinsil mustaqi fala takunu fi isti'aratu asliyatan. Di depan matan isman ghaira mustaq. Dari amma. Amma Huruf syarat. Ismu mubtada. Mubtada marfu dengan rafa mudhaf yang berdasarnya. Mudhaf isma al-jinsi mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur sebab mudhaf. Alamat jar kasrah yang terakhir pada akhirnya. Mustaqi sifat. Mausufnya jinsi. Disifatkan di atas majrur alamat jar kasrah yang pada akhirnya. Fa jawab daripada amma. La nafi maddah takunu fi'il nakis. Fi'il barang yang nakis. Fi huruf jar hi isim dhamir dibina di atas kasrah, dibina di atas kasrah pada hal jar majrur berarti. Isti'arah tu istiarah tu isimnya si takun, isim si fi'il nakis. Hukum isim marfu dalam rafa dhammah yang dilakukannya. Asliyatan dan nisbah. Nah, pertanyaannya, apa alasan fi'il tersebut dinamakan dengan fi'il nakis? Karena kebiasaan fi'il dia udah memadai dengan marfu, yaitu fa'il. Tapi kalau karena ini dia harus ada kabarnya, harus ada mansubnya, maka dikatakan dengan fi'il nakis. Oke, asal amma itu apa asal amma? Asal amma mahma. Apa asal amma? Mahma. Mahma. Mahma aja ataupun ada tambahan? Itu aja. Sudah cukup untuk Ibu Fitri. Terima kasih tepuk tangan buat Ibu Fitri Maulana. Ibu Fitri Wahyudi ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.